Kuntilanak. Kira tuh sih doa. Bakal cenderung. Oh.
untuk anak dulu sih. Ayo. Ayo. Bapak mereka ikut doa. Ayo kita doa. Biar kita cari benar ayo. Ayo. Bisa takut. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama kami menyampaikan atas nama Presbiter Jemaat GPIB Immanuel Surabaya, terima kasih untuk kehadirannya. Namun sangat disayangkan masih banyak yang belum hadir. Sektor-sektor yang masih belum hadir, terutama presbiternya. Karena ini satu hal untuk kita semua. Dan karena itu diharapkan ada waktu-waktu yang akan datang ketika ada pembinaan atau penyegaran iman, mari kita sama-sama menghadirinya. Supaya kita boleh dibekali dengan apa yang akan diberikan pada kita semua. Juga pada malam hari ini. Oleh karena itu, sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih juga untuk waktu yang diberikan. Supaya kita benar-benar merasakan anugerah Tuhan lewat kebenaran firman yang akan disampaikan sebentar. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.
Selamat malam jemaat GPIB Immanuel Surabaya. Selamat datang di ibadah penyegaran iman pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sehingga kami dapat menyelenggarakan ibadah penyegaran iman ini. Kami juga mengapresiasi untuk jemaat yang hadir di tempat ini, bahkan di kanal YouTube. Terima kasih untuk partisipasinya. Biarlah ibadah penyegaran iman ini untuk menyegarkan iman kita yang pasti, dan memampukan kita untuk mengamalkan iman itu dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan. Dan yang pasti untuk pelayan firman pada ibadah penyegaran iman malam hari ini adalah Pendeta Yonatan Switela, Sarjana Sains Teologia. Beliau adalah Ketua Majelis Jemaat dari GPIB Jemaat Pelangi Kasih Lawang. Jemaat Tuhan, kehadiran kita malam hari ini adalah untuk memuji dan memuliakan Tuhan karena kita telah diberkati. Kita semua adalah umat yang telah ditebus, umat yang mengalami anugerah dan berkat Tuhan. Karena kasih-Nya kita dimampukan untuk menjalani kehidupan. Untuk melalui pengorbanannya, biarlah kita dilayakkan menjadi bangsa pilihan-Nya. Saya juga mengajak Bapak Ibu untuk maju ke depan supaya kita memuji Tuhan dengan bersama-sama. Benarlah
Dan yang pasti jemaat Tuhan, kita semua hadir di sini pasti telah mengalami penebusan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib membuat kita semua dibebaskan dari belenggu dosa, dan kita semua memperoleh pembaruan hidup. Mari dengan penuh rasa syukur kita menghadap Tuhan untuk memasuki gerbangnya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan memberi tepuk tangan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sabda dirahmati. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sabda dirahmati. Yang dirahmati, oh yang dirahmati, ku bersuka sabda dirahmati. Ku bersuka sebab Dia dirahmati. Kita nyanyikan dengan penuh semangat lagi, dengan tepuk tangan yang lebih meriah hanya untuk kemuliaan Tuhan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirahmati. Dia dirahmati, oh Dia dirahmati, ku bersuka sebab Dia dirahmati. Dia dirahmati, oh Dia dirahmati, ku bersuka sebab Dia dirahmati. Sebentar. Ini penyegaran iman, tapi jemaatnya masih kurang lepas untuk memuji Tuhan. Saya mengajak yang di belakang maju ke depan, dan yang sudah ada di depan, puji nama Tuhan. Nyanyikan lagu ini dengan penuh ceria, penuh rasa syukur seperti jemaat memperoleh berkat yang banyak. Oke, sekali lagi kita nyanyikan. Masuki gerbangnya, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. Teriakan Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan lebih lantang lagi. Girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Beri tepuk tangan yang meriah hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Saya mengajak Bapak Ibu duduk kembali.
Dan yang pasti Tuhan Yesus itu selalu baik dalam setiap kehidupan kita, bahkan teramat baik bagi setiap keseharian kita. Setiap hari kita selalu mengalami anugerah dan kasih-Nya yang tiada berkesudahan, bahkan selalu baru. Semua itu membuat kita mampu menjalani kehidupan dan segala tugas tanggung jawab kita dengan baik, melewati berbagai persoalan dan pergumulan hidup yang silih hadir berganti. Dan yang pasti kita memaknai setiap perbuatan dan lawatan Tuhan dalam pergumulan kita. Karena itu, biarlah kita menikmati kasih Tuhan dan jauh lebih baik lagi dalam ibadah penyegaran iman ini. Kita nyanyikan dengan penuh rasa syukur. Boleh tutup mata, boleh dihayati setiap syair dari lagu ini. Kita berikan pujian dan ungkapan syukur melalui pujian ini. Kasih
dalam setiap kehidupan kita. Kita syukuri setiap perbuatan Tuhan dalam perbuatan kita. Biar kita puji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa syukur. Biar hanya Tuhan yang selalu menjadi prioritas kehidupan kita. Jemaat Tuhan bisa masuk ke dalam saat teduh. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan beribadah kepadanya. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, keajaiban dan perbuatannya sungguh benar dan besar tak terucapkan. Bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Berbahagialah orang yang Kau pilih, yang Engkau suruh mendekat kepadamu. Berbahagialah orang yang Kau pilih, di belakangmu semua tersedia. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dari Kolose 2 ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga.
Shalom Aleichem, Hebenu Shalom Aleichem, Hebenu Shalom Aleichem. Kita nyanyikan sekali lagi. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera. Hebenu Shalom Aleichem, Hebenu Shalom Aleichem, Hebenu Shalom Aleichem, Hebenu Shalom Aleichem. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Marilah kita menaikkan doa kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah pencipta, penebus dan penolong kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau pada saat ini kami masih tetap ada. Itu karena Engkau setia menyatakan kasih-Mu. Kalau kami masih kuat dalam menjalani lika-liku kehidupan, itu karena kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Layakanlah kami dan berkenanlah atas puji-pujian, sembah sujud yang kami panjatkan kepadamu. Sebagai manusia yang rentan dan rapuh, kami mengakui bahwa sering kami jatuh ke dalam dosa dan percobaan, baik yang sengaja maupun tidak kami sengaja, baik yang tersembunyi maupun yang terlihat dari perilaku kami. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa, dan baharuilah hidup kami dengan darah Kristus yang telah mengalir di Golgota. Bimbinglah kami untuk terus mengikuti teladan kasih setia, melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi yang setia, sehingga semakin banyak orang yang memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus, Tuhan bersabda.
diberikan kesempatan kepada Aduramus untuk menyampaikan kesaksian pujiannya.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan penebusan-Mu di Kalvari. Terima kasih Roh Kudus sertai kehidupan kami senantiasa, hingga pada malam hari ini kembali kami bersehati untuk mendengar firman Tuhan yang kudus dan mulia. Ampuni kami akan segala salah dosa, kejahatan kami, ya Bapa. Jemaat orang berdosa, hamba-Mu sebagai pendeta juga penuh dosa kejahatan. Ampuni kami ya Bapa, berikanlah kepada kami hikmat pengertian oleh Roh Kudus untuk kami dapat mengerti si firman Tuhan dan kami dikuatkan untuk menghidupinya. Engkau Bapa yang ditinggikan dan hamba-Mu yang direndahkan, arahkanlah hati kami kepada kuasa sabda dan salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga dengan kasih sayang Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes 15 ayat yang ke-13. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13. Yohanes 15 ayat 13 terjemahan baru 2 yang menyatakan, Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seseorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap orang yang selalu memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Shalom. Puji Tuhan Yesus. Kita kembali di benar firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini Tuhan Yesus dalam bacaan kita konteksnya memberikan perintah ya. Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya. Apa perintahnya? Yaitu supaya para murid saling mengasihi. Ini konteks bacaan kita. Jadi Tuhan Yesus kasih perintah supaya murid-muridnya itu saling mengasihi. Nah, bagaimana cara mengasihi yang paling benar? Tuhan Yesus kemudian bilang, cara mengasihinya itu seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi murid-murid harus saling mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi mereka. Nah, bagaimana Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya itu? Kita sampai dalam bacaan kita ini. Bagaimana Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya, bagaimana Tuhan Yesus mengasihi para pengikutnya, ialah sampai di bacaan kita ini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni kasih seseorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Artinya Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan Yesus itu adalah seperti kasih seseorang yang rela mengorbankan nyawanya. Dan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang seperti ini. Karena Tuhan Yesus mengasihi sahabat-sahabatnya, maka Tuhan Yesus mau memberikan nyawanya supaya sahabat-sahabatnya itu bisa selamat. Karena Tuhan Yesus mengasihi sahabat-sahabatnya, maka Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya itu supaya sahabat-sahabatnya itu dapat mendapatkan hidup yang kekal. Nah, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan Yesus bilang, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi kalau dibilang tidak ada kasih yang lebih besar, berarti ini kasih yang paling besar, begitu. Ini kasih yang paling besar itu yang ini, begitu. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa Tuhan Yesus bilang ini kasih yang paling besar? Kenapa kasih yang paling besar disebutkan dalam bacaan kita ini, begitu ya? Kenapa orang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya itu jadi tolak ukur tertinggi atau kasih yang terbesar? Kenapa itu begitu? Pertama, yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bisa bilang karena yang diberikan itu adalah nyawa. Yang diberikan itu nyawa. Yang diberikan itu adalah nyawa. Jadi dibandingkan orang memberikan rumah, mobil, jam tangan,
Yaitu pemberian juga, rumah, mobil, jam tangan juga, itu pemberian juga. Tetapi begini, itu tidak sebanding dengan nyawa. Tidak ada rumah orang masih bisa hidup, tidak ada mobil orang bisa hidup, tidak ada jam tangan orang bisa hidup. Tapi kalau tidak ada nyawa, mati. Jadi nyawa itu yang paling vital dalam kehidupan manusia. Nyawa itu paling vital gitu. Nah, Bapak terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, intinya nyawa itu yang paling berharga. Dan inilah yang diberikan Tuhan Yesus Kristus. Jadi jawaban yang pertama, kenapa yang paling besar? Ya karena nyawa yang diberikan. Kedua, begini pertanyaannya. Tapi kan ada seorang bapak yang rela memberikan nyawanya buat anaknya. Ada toh? Ada juga ibu yang memberikan nyawa buat anaknya. Kan ada kan? Lalu masa kasih ibu dan bapak yang memberikan nyawa buat anaknya itu kalah besar dibandingkan kasih seorang sahabat memberikan nyawa buat sahabatnya? Kok bisa kalah besar begitu? Nah, Bapak terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita perhatikan. Ayah dan ibu itu sudah jelas punya ikatan darah, hubungan ikatan darah. Jadi ayah dan ibu itulah yang melahirkan, mengasuh, membesarkan anak. Sehingga ayah dan ibu punya panggilan alamiah bertanggung jawab untuk menjamin kehidupan dan keselamatan anaknya, karena dia ayah dan ibunya. Jadi dia secara alamiah dia punya tanggung jawab untuk menjamin keselamatan dan hidup anaknya. Makanya wajar orang tua mau menyerahkan nyawanya buat anaknya. Tapi sahabat itu tidak punya kewajiban untuk kemudian menjamin keselamatan hidup sahabatnya. Tidak. Ayah dan ibu sebagai orang tua iya, sahabat tidak. Itu dilanjutkan dengan penjelasan ketiga. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bertanya, yang disebut sahabat itu siapa? Kita baca di ayat yang ke-14 ya. Ayat 14 bilang begini, kamu adalah sahabatku jikalau kau melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, Yesus bilang kamu sahabatku. Yesus bilang murid-muridnya ini sahabat-sahabatnya. Jadi kita tahu karakter murid-muridnya bagaimana ya. Ini murid-murid Yesus ini kan tidak beres semua toh. Petrus menyangkal 3 kali sebelum ayam berkokok. Mereka rebutan ambisi posisi yang paling besar, paling tinggi di antara mereka. Thomas tidak percaya Yesus bangkit. Ditambah lagi ketika Tuhan Yesus ditangkap, mereka lari semua kayak pengecut itu. Coba lihat karakter murid-murid Yesus. Lalu Yesus bilang, kamu sahabatku dan aku memberikan nyawaku untukmu. Ini sahabat-sahabat murid-murid ini tidak layak, tidak pantas menerima kasih Yesus. Ini sahabat-sahabatnya ini tidak seharusnya menerima kasih Yesus. Tidak seharusnya Tuhan Yesus memberikan nyawa untuk mereka yang lari, yang pengecut, yang menyangkal, yang tidak percaya dan ragu begitu. Jadi kenapa kemudian kita bisa melihat di sini, ketika murid-murid hidup dengan begitu banyak kelemahan, dosa dan celah, Yesus mau memberikan nyawanya untuk mereka. Makanya ini disebut sebagai kasih yang terbesar. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Yesus memberikan nyawanya buat sahabat-sahabatnya. Jadi Bapak Saudara, dari ayat bacaan kita ini, kita bisa melihat satu pemahaman tentang kasih. Kasih itu pasti memberi. Memberikan nyawa. Kasih itu pasti memberi. Tapi orang memberi belum tentu kasih. Tapi kalau orang mengasihi, dia pasti memberi. Dan kasih itu, esensi kasih itu Bapak Ibu Saudara, esensinya adalah pengorbanan. Esensi kasih itu pengorbanan. Kalau kita bilang mengasihi, maka mengasihi, menyayangi itu tidak cuma perasaan sayang, tidak cuma perasaan. Tapi harus ada pengorbanan. Kasih itu tidak bisa cuma sekedar perasaan sayang, harus ada pengorbanan. Nah, pertanyaan kemudian untuk kita refleksikan begini, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan jemaat GPIB Immanuel Surabaya, Jalan Bubutan nomor 69, di bawah kepemimpinan Pendeta Ruli Antonius Haryanto? Ini saya menghafalkan ini berkali-kali supaya tidak salah sebut ini. Jadi bagaimana jemaat Immanuel Surabaya ini bagaimana nih? Kan gitu toh? Tadi nyanyi itu. Ini bagus tadi. Itu bagus. Saya bilang nih bagus tadi. Persembahan pujian tadi itu bagus itu.
Adoramus ini bagus ini. Terutama konduktornya itu bagus itu. Iya, saya bilang bagus. Soalnya saya seumur-umur lihat konduktor, baru lihat konduktor ada yang begini-begini gerakannya. Itu keren itu. Itu keren itu. Tapi mereka bisa menyanyi begini, bisa nyanyi bagus begini, ya karena ada pengorbanan. Mereka latihan terus-menerus bersama-sama supaya ada harmoni. Nggak bisa tonjolkan egonya masing-masing, suara lebih kencang, nggak bisa itu. Mereka bisa menyanyi dengan harmoni karena mereka mau turunkan ego untuk menciptakan harmoni yang solid dan kuat. Itu paduan suara yang bagus itu. Di Lawang bagus juga, tapi bagusan ini kayaknya dikit ya. Di Lawang bagus juga, nanti datang ke Lawang ya, bagus juga Lawang ya. Tapi kalau di Pamekasan nggak usah lah, Pamekasan jumlah yang nyanyi saja tadi lebih banyak daripada jumlah jemaat di Pamekasan itu. Nah, Bapak terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya sekali lagi, mau tidak kita memberi seperti Yesus memberi? Yesus memberi nyawa, mau tidak kita berkorban seperti Tuhan Yesus? Kita lihat ya, poin-poin mengasihi Tuhan Yesus. Saya sampaikan setidaknya ada 3. Pertama, belajar dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang, mengasihi itu bukan cuma kumpulan kata-kata, tapi perbuatan nyata. Mengasihi itu bukan cuma kumpulan kata-kata, tapi perbuatan nyata. Tuhan Yesus itu tidak cuma teori, tidak cuma bilang kasih yang tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Tidak cuma ngomong Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus sungguh-sungguh mati di Golgota itu. Tidak cuma kata-kata, tapi mati di Golgota. Itu Yesus, tidak cuma ngomong-ngomong itu. Dia buktikan. Sementara zaman sekarang, waduh, banyak sekali apalagi anak-anak muda ini, aduh. Kalau bilang mengasihi, pakai bahasa Inggris, I will climb every mountain and swim every ocean just to be with you. Semua gunung kan ku daki, semua samudra kan ku seberangi hanya untuk bersamamu. Giliran janji mau jemput, gerimis sedikit, dia langsung WA, sayang, kamu naik ojek aja. Nanti aku bayar COD di sini. Dikira pacarmu itu paket kia. Ini bagaimana ini? Saya jujur saja Bapak Saudara, mudah-mudahan di Immanuel ini tidak ada ya. Ada seorang majelis ini, presbiter. Ini tidak usah disebut lah ya. Jemaat presbiter pokoknya adalah orang Kupang ini. Nah, ini orang Kupang nih. Saya singgung orang Kupang ini, istri saya orang Kupang juga itu. Oknum, tidak semua orang Kupang ya. Kita bahaya nih, bawa suku bahaya ini. Ini bapak ini ketika saya melayani di Jambi, di Sungai Penuh, dia bilang begini. Pak Pendeta, jangan sungkan-sungkan Pak Pendeta minta tolong sama saya. Kalau perlu apa-apa, Pak Pendeta ngomong saja, saya pasti bantu. Ada perlu ngomong saja, saya pasti bantu. Ini bapak ini bilang ini, Kupang satu ini toh. Lalu saya ingat tahun 2020, saya kena COVID. Saya dirawat di rumah sakit. Napas saya itu hampir putus. Lalu bapak ini telepon, wih, perhatian beliau ini. Kemudian, apa kabar Pak Pendeta? Shalom. Iya Pak, apa kabar Pak Pendeta? Kenapa kok lama tidak kelihatan Pak Pendeta? Kemana aja Pak Pendeta? Terus saya bilang, iya Pak, saya lagi kena COVID, dirawat di rumah sakit. Tiba-tiba telepon langsung putus. Telepon putus. Wah, kenapa putus ini? Sebulan sesudah saya sembuh ketemu bapak ini, saya tanya, Pak, hari itu bapak telepon saya sedang COVID Pak. Kok telepon diputus? Dia jawab ini, saya catatin jawabannya nih. Iya Pak Pendeta, saya takut ketularan, soalnya banyak yang mati. Ini aduh, kita perhatikan ya, kita perhatikan di mana pikirannya beliau tuh ya. Pertama, coba kita perhatikan ini ya. Bapak ini bilang, ketularan gara-gara telepon. Telepon tiba-tiba demam. Mana ada itu? Ini gila-gila Kupang satu ini. Mana ada begitu itu?
Yang kedua dia omong toh, dia kan ngomong kan, Pak Pendeta jangan sungkan-sungkan, kalau perlu apa-apa hubungi saya. Ini saya belum sempat minta tolong, telepon mati. Coba lihat ini. Ya ini makanya mengasihi itu tidak cuma kata-kata, perbuatan nyata. Mengasihi tidak cuma omong-omong aja. Kalau cuma omong-omong itu kasih yang kosong, pengorbanan yang kosong itu. Aku mengasihi GPIB Immanuel Surabaya sebagai gerejaku, tapi persembahan 2.000. Saya bukan bilang soal nominal, saya bilang soal bayar parkir 2.000. Coba lihat, Tuhan Yesus kita samakan dengan tukang parkir. Coba lihat, bisa beli rokok harga 50.000 toh, tapi kasih persembahan 2.000 pun masih mikir itu. Coba lihat ini. Lalu di mana pengorbanan? Tadi Adoramus lagunya kan bunyi toh. Tadi ada kata-kata liriknya, memberi yang terbaik. Soalnya tadi gitu kata-katanya itu ada itu. Kalau tidak percaya suruh nyanyi lagi mereka itu. Memberi yang terbaik, coba lihat itu. Tapi kasih buat Tuhan, pikir-pikir. Hitung-hitungan sama Tuhan Allah. Ini bukan, saya bilang begini bukan cuma jemaat ini. Kalau saya mau bilang saya hakimi jemaat, tidak ada saya hakimi jemaat. Pendeta pun demikian, itu ada. Ada teman pendeta pernah cerita pengalamannya, beliau ngasih persembahan. Ibadahnya model begini ibadahnya kayak begini posisinya nih. Lalu Pak Pendeta ini di kantongnya itu ada 2 uang. Uang 100.000 sama uang 500 perak yang koin. 100.000 dia pikir 100.000 terlalu besar, dia pikir. Jadi dia kasih yang 500 perak ini. Iya, dia kasih. Begitu petugas kolektan sodor begini, cilakanya adalah ketika dia mau kasih uang begini, meleset dari kantong persembahan. Ini serius, meleset. Tak. Uang itu jatuh ke lantai. Yang lebih kacau lagi, uang itu tidak langsung berhenti. Uang itu mutar dulu. Klindik. Dia mutar tak. Jadi jemaat semua ikut klindik. Mati kutu, coba lihat itu. Nah bagaimana kemudian? Ini pendeta sudah diberkati oleh Tuhan Allah. Pendeta beritakan Yesus di Golgota. Pendeta tiap minggu sampaikan sabda Yesus menebus kita. Mari jemaat beri yang terbaik. Dia kasih 500 perak. Bapak terkasih dalam Tuhan Yesus, mengasihi bukan cuma kata-kata, tapi perbuatan nyata. Ini penting sekali untuk kita pegang di poin yang pertama tentang kasih Yesus. Yang kedua, Bapak terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengasihi itu harus ada kesediaan, kerelaan, dan ketulusan. Ini yang kedua. Mengasihi itu harus rela, tulus, dan sedia. Gambarannya, Tuhan Yesus mati di kayu salib itu bukan karena terpaksa dan bukan karena dipaksa. Yesus memberikan nyawanya sesuai bacaan kita. Yesus korbankan nyawanya itu bukan karena terpaksa dan bukan karena dipaksa. Enggak. Tapi karena dorongan kasihnya Yesus memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya, termasuk untuk kita pada masa kini. Ada satu ilustrasi yang terkenal. Ilustrasinya bilang begini. Ada seorang bapak, kerjanya itu sebagai petugas penjaga palang pintu kereta api. Bapak ini bertugas menjaga palang pintu kereta api. Satu kali dia bertugas menjaga, tiba-tiba anaknya yang lagi main, kakinya kesangkut rel kereta. Bapak ini bingung. Dia mau tolong anaknya atau lakukan tugas tutup palang pintu kereta api. Kalau dia tolong anaknya, maka banyak orang akan mati. Tapi kalau dia lakukan tugasnya, tutup palang pintu kereta api, anaknya mati. Dia bingung bapak ini, pilih yang mana. Akhirnya bapak ini memilih untuk mengorbankan anaknya yang mati saja dan semua selamat. Ilustrasi ini keren, kayak keren, tapi tidak pas. Ilustrasi ini tidak pas. Dari ilustrasi ini kita bisa tangkap, bapak itu korbankan anaknya dengan terpaksa. Tapi firman Tuhan sebutkan, Yesus menebus kita karena kasih karunia-Nya, bukan karena terpaksa dan bukan karena dipaksa. Itu penebusan Tuhan Yesus Kristus.
Penebusan Yesus adalah penebusan yang sungguh-sungguh memberi yang terbaik demi keselamatan umat manusia. Kadang-kadang kan kita ini sering terpaksa, toh? Dalam kehidupan kita kadang terpaksa. Contoh misalnya, orang Batak, ada tetangga bikin acara kawinan. Tetangganya bikin kawinan, kebetulan yang bikin acara ini keluarga tulangnya, tulang dan tulang. Cuman jadi karena ini bere, karena ini keponakan, mau tidak mau dia ikut bantu masak, ikut bantu markobas. Perhatikan Bapak Saudara, dia ngomong kepada orang yang punya hajatan, "Nantulang, selamat ya Nantulang, karena Nantulang mau mengawinkan anaknya." Di mulut dia bilang begitu, tapi di hatinya dia ngomong begini, "Ngapain pula ini bikin acara-acara tuh sampai sibuk, sampai aku tidak bisa urusan rumah tanggaku." Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang, mengasihi itu tidak bisa terpaksa dan dipaksa, tidak bisa. Memberi diri untuk melayani Tuhan ini tidak bisa dengan keterpaksaan. Dalam pekerjaan apapun, Bapak Ibu sebagai pemusik, Bapak Ibu sebagai presbiter, Bapak Ibu sebagai pelayan-pelayan, tidak bisa dalam pekerjaan Tuhan ini memberi diri dalam keterpaksaan, tidak bisa. Segala sesuatu yang terpaksa dan dipaksa itu pasti tidak pas di hati Tuhan Allah, tidak pas itu. Maka penting sekali memberi dengan kerelaan hati, ketulusan, dan juga kesediaan hati. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jujur saja kadang-kadang kita ini dalam berpelayanan diwarnai dengan keterpaksaan. Terpaksa untuk melakukan segala sesuatu yang sebenarnya kita tidak suka. Atau kita memang tidak mau melayani, sehingga kemudian pelayanan itu tidak berbuah begitu. Dan kalau kita melakukan dengan keterpaksaan, paksa diri terus, paksa, sampai kapanpun Tuhan tidak akan pernah dipermuliakan. Bagian berikutnya yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga adalah mengasihi dengan wujud pengampunan. Jadi Tuhan Yesus memberikan nyawa ini sebagai bentuk pengampunan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus mengampuni murid-murid dan kita semua dalam kondisi kita berdosa, bukan dalam kondisi kita sudah suci dan kudus. Karena itu, ketika kita sudah diampuni, maka kita juga dipanggil untuk mengampuni. Pertanyaannya, kenapa orang sudah Kristen, sudah baptis, sudah sidi, kok masih susah untuk mengampuni? Kenapa kok masih susah mengampuni? Dalam sharing di doa pagi Pelangi Kasih Lawang, ada seorang ibu bilang begini dia, "Pak Pendeta, saya susah mengampuni karena setiap minggu saya lihat mukanya dia terus. Saya lihat dia lagi Pak Pendeta. Sebenarnya kalau saya tidak lihat dia, saya mungkin bisa lupa Pak Pendeta. Ini saya tiap lihat dia, jengkel lagi. Saya ingat kesejahatannya dia, kesalahannya dia, utang-utangnya dia tidak dibayar-bayar. Jadi saya jujur aja Pak Pendeta, setiap mau mengampuni lihat mukanya benci lagi saya." Nah ini Bapak Saudara, saya mau bilang, mengampuni itu beda dengan lupa. Mengampuni itu bukan memaksa pikiran kita untuk lupa dengan kesalahan orang itu. Kita ini dalam pikiran kita punya saraf memori yang mengingat banyak hal. Kita mungkin ingat kesalahan dia. Kalau orang yang mengampuni itu begini, kita ingat kesalahan dia, kita ingat kejahatan dia, kita ingat luka yang dia bikin. Tetapi karena kita sadar bahwa dosa kejahatan kita yang besar itu sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kita punya kekuatan untuk mengampuni orang yang sudah menyakiti hati kita sedemikian rupa. Dan tentang pengampunan ini, Bapak terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau belajar dari seorang ibu. Ada seorang ibu di Kalianget di Madura ya. Ibu ini bukan majelis, tapi soal pengampunan ibu ini mungkin lebih hebat dari para pendeta ini. Jadi ibu ini disakiti hatinya, sering dihina oleh salah seorang majelis lah. Sering dihina, sering dikata-katai. Dibilang, pokoknya semua lah, yang merendahkan hidup ibu ini, yang merendahkan keluarganya, merendahkan harga dirinya. Selalu dijelek-jelekan, dihina, direndahkan ibu ini. Lalu satu kali,
anaknya bapak yang suka menghina ini meninggal dunia. Si bapak yang suka merendahkan ibu itu, dia punya anak meninggal dunia. Yang dilakukan oleh ibu ini adalah dia datang ke rumah bapak itu, mengurusi semua yang berkaitan dengan kedukaan. Dia merawat keluarga itu, dia kuatkan keluarga itu. Si ibu ini melupakan semua kesalahan bapak itu dan dia mau menjadi saudara dalam kesukaran. Itu pengampunan itu. Ibu ini masih ingat bapak itu menyakiti hatinya. Orang ibu ini kalau cerita sama saya sambil nangis kok. Kan jemaat kalau cerita itu macam-macam versi ya, kalau ke pendeta kan. Ada yang cerita biasa saja. Kalau ibu ini cerita itu sambil menangis dia. Dan kalau menangis ceritanya itu kadang-kadang kepotong di tengah gitu. Pendeta, itu bapak itu tadi. Suaranya hilang tiba-tiba. Jadi saya pikir, ibu, ya kenapa bu? Iya Pak Pendeta, soalnya bapak itu. Oh iya, ya sudah bu, saking beratnya barangkali itu. Tapi yang saya sadar dalam pelajari adalah, dalam semua hati yang terluka, direndahkan, ibu ini tetap memberi diri, memberi kasih, mengorbankan segala egonya untuk mengampuni bapak itu. Saya mau bilang bahwa yang terkasih dalam Tuhan Yesus, orang yang mau mengampuni adalah orang yang mau berkorban. Apa hubungannya antara mengampuni dengan berkorban? Apa hubungannya? Pertama, orang yang mau mengampuni, dia mengorbankan hak dan kemampuannya untuk membalas orang yang salah. Tuhan Yesus ketika disakiti, disalib, disiksa, Tuhan Yesus bukan tidak punya kemampuan untuk memanggil bala tentara sorga untuk binasakan semua itu. Tuhan Yesus bisa, tapi Tuhan Yesus lebih besar kasih karunia kepada mereka yang menyakiti, menyiksa, sehingga berdoa untuk pengampunan mereka. Itu pengorbanan. Kedua, orang yang mengampuni adalah orang yang mengorbankan ego dan perasaan benar diri. Setiap orang kan merasa benar diri, aku yang paling benar, aku yang paling benar. Dan kalau orang merasa paling benar, dia akan memposisikan dirinya lebih tinggi daripada orang lain dan dianggap lebih hina. Orang yang merasa dia benar, dia akan menempatkan dirinya terhormat. Tetapi orang yang mau mengampuni, dia mau merendahkan diri, dia mau melepaskan segala ego dan pembenaran diri untuk kemudian menerima orang yang sudah menyakiti hatinya. Itu pengorbanan. Satu kali saya lihat di alun-alun Pamekasan, saya lagi olahraga nih. Saya olahraga pagi, lalu ada anak muda pacaran di situ di alun-alun itu. Kayaknya mereka sudah janjian, tapi si cowok ini datang terlambat. Jadi kemudian si cowok ini merayu-merayu begitu ya, mendekati. Tapi si cewek ini keras hati kayak Firaun. Jadi dibelai rambutnya begini, didorong tangan cowoknya itu. Belai lagi, dorong lagi. Si cowoknya dekat, duduk sebelahnya, cewek menjauh, sat. Duduk dekat lagi, sat, dia jauh lagi. Bahkan ketika cowoknya itu ke depannya, jadi ini bukan berarti saya nonton sinetron. Ini kejadian nyata di depan saya. Ketika cowoknya itu di depan cewek itu, lalu kemudian dagunya diangkat begini. Itu ceweknya langsung begitu dia. Dia langsung begitu. 1 jam saya olahraga, itu marahnya cewek ndak habis-habis itu. Dia begini terus, coba kan. Saya bilang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengasihi itu bukan dengan gengsi, tinggi hati dan harga diri. Ndak bisa. Mengasihi dan mengampuni itu ndak bisa dengan gengsi, tinggi hati dan harga diri. Ndak bisa. Mengasihi itu harus mau merendahkan diri seperti Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan Yesus itu mengandalkan egonya, ngapain Tuhan Yesus datang ke dunia ini? Ngapain lahir di kandang yang hina? Ngapain mati terkutuk di kayu salib? Tuhan Yesus mau singkirkan semua kemuliaan sebagai anak Allah yang maha tinggi untuk mengambil rupa manusia, kemudian mati di kayu salib dengan cara yang sangat hina dan terkutuk. Tuhan Yesus mengosongkan dirinya. Maka pertanyaannya,
maukah kita untuk mengorbankan diri, mengampuni, mengasihi seperti Tuhan Yesus Kristus? Terakhir, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berpikir tadinya tentang kasih ini yang mau diwujudkan ialah tentang persekutuan di jemaat ini. Begini saya mau bilang, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya bertemu dengan 2 jemaat yang saya layani sebelumnya itu pecah tidak karu-karuan. Musuhan, ini jelekan situ, situ jelekan sini, musuhan tidak karu-karuan. Kalau persekutuan gereja sudah dengan egonya masing-masing, bukan hanya tidak ada berkat, tetapi tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, dan tidak akan pernah mempermuliakan nama Tuhan Allah. Ini jujur saja, saya kira cuma anak muda yang ribut ya. Rupanya oma-oma juga bisa ribut loh. Oma-oma, opung itu bisa ribut juga loh. Saya catat kejadian nyata di Sulawesi Tenggara di Muna. Ada 2 orang nenek tua di Sulawesi Tenggara ribut jambak-jambaan sampai guling-guling di pasar. Coba bayangkan, ribut jambak-jambaan sampai guling-guling. Untungnya bukan saya, kalau saya tidak bisa dijambak toh. Tapi ini nenek sudah tua, rupanya ditelusuri, beritanya bilang apa? Beritanya bilang 2 nenek ini ribut jambak-jambaan sampai guling-guling karena cinta segitiga. Rebutan kakek tua, ompong, gundul, botak. Coba lihat itu. Gereja ini dibangun atas dasar kasih Kristus. Maka kiranya kasih Kristus itu yang ada dan bersemayam dalam kehidupan kita. Kasih Kristus yang mendasari seluruh persekutuan kita. Kita berbeda suku, jelas. Ada suku Manado, Ambon, Batak, Jawa, semua silakan saja. Tapi akar kita, dasar kita adalah kasih Kristus. Fokus kita adalah salib Kristus. Sehingga apapun perbedaan kita, yang kita muliakan bukan diriku dan egoku, tapi Tuhan Allah yang sudah menjadikan kita sebagai sahabatnya dan memberikan nyawanya untuk kita. Itu dia. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat teduh merenungkan firman Tuhan. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Dan
dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak tersangkami bagiku. Besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, dan kau pikirkan tentangku. Tak tersangkami bagiku. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, indah yang kau pikirkan tentangku. Tak tersangkami bagiku. Sungguh indah, sungguh Bersama semua orang percaya selalu Tuhan tempat, mari jemaat Tuhan berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut hendaknya masing-masing orang berkata, percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkitlah di antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang menghadap Engkau dalam doa syafaat, mensyukuri anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan nyawamu bagi kami, sahabat-sahabatmu. Maka ajari kami hidup di dalam kasih sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi kami. Berikan hikmat kepada kami untuk menghidupi sabdamu ya Bapa. Dalam segala kekurangan kelemahan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman, biarlah Roh Kudus akan menyempurnakan segala firman itu dalam kehidupan kami hari lepas hari, menjadi pribadi yang sungguh mengasihi bukan sekedar dengan kata tapi perbuatan nyata, mengasihi dengan ketulusan hati, dan menyatakan kasih dalam pengampunan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami terus berdoa dalam segala pengharapan Engkau Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja memberkati GPIB Immanuel Surabaya dalam seluruh persekutuan pelayanan kesaksian. Berkatilah ya Bapa, agar kehidupan semua pelayan dan jemaat menjadi kehidupan yang penuh dengan keharmonisan sebagai keluarga Allah. Engkau yang memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Ruli Antonius Haryanto bersama keluarga, bersama dengan Kak Debbie, Tuhan berkati. Bahkan bersama dengan seluruh Bapak Ibu Dekan Penatua dan unit misioner yang ada, Tuhan Yesus berkati. Agar kiranya dalam seluruh kebersamaan kami boleh membangun persekutuan yang saling peduli, saling melengkapi, saling menguatkan, saling menopang, saling mengasihi dan berkorban. Terima kasih Bapa di sorga. Kami boleh mendasarkan kehidupan kami kepada firman-Mu dalam perjalanan hari esok dan senantiasa selamanya. Bersehati dalam doa syafaat ini Bapa, kami doakan seluruh program kerja dan anggaran GPIB Immanuel Surabaya. Tuhan berkati ketika kami akan segera memasuki masa Advent dan juga Natal. Tuhan Yesus berkati semua yang terlibat dalam keberadaan sebagai panitia. Tuhan berkati semua jemaat, agar sukacita iman menjadi bagian dalam kehidupan kami sebagai persekutuan tubuh Kristus. Kami juga doakan ya Bapa, untuk semua kami yang hadir dalam ibadah pada malam hari ini. Tuhan Yesus berkati kehidupan pribadi lepas pribadi dan keluarga lepas keluarga. Apapun yang kami jumpai, kami hadapi di tengah berbagai pergumulan, di tengah berbagai persoalan. Kami mohon Tuhan, kami boleh bawa semuanya itu dalam doa kepada tangan pengasihan-Mu, untuk kami merasakan kuat kuasa penyertaan Tuhan. Dan kami sungguh percaya ketika kami berserah diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan menopang kehidupan kami untuk dimampukan. Di tengah berbagai pergumulan itu kami tetap menjadi berkat bagi sesama dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Jikalau ada jemaat-Mu dalam sakit penyakit, lawat pulihkan dan berikan kesembuhan ya Bapa. Teguhkan iman percaya kami. Jikalau jemaat Tuhan ada dalam duka cita, berikanlah kepada kami kekuatan serta penghiburan. Biarlah Bapa di sorga, hari-hari kami dipenuhi dengan kasih setia Tuhan yang terus menopang dan mengorbankan seluruh hidup-Mu untuk kami. Sungguh ya Bapa, dengan semua kesetiaan-Mu kami tidak mampu membalasnya. Tapi biarlah Tuhan kami terus belajar untuk menjadi pribadi, keluarga, gereja, dan umat-Mu yang senantiasa hidup saling mengasihi berdasarkan kasih Kristus bagi kami. Bapa dalam Tuhan Yesus, kami juga doakan bangsa-bangsa dan umat manusia. Tuhan berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa untuk mewujudkan perdamaian dunia. Bapa berkati juga pemerintah bangsa Indonesia, pusat sampai daerah, untuk mewujudkan program yang mensejahterakan rakyat. Berkati para pemimpin kami, khususnya kami doakan menjelang pilkada ya Bapa. Kiranya Tuhan berkati suasana aman kondusif dalam kasih setia Allah. Kami juga doakan ya Bapa, pemimpin kami di Surabaya, di Jawa Timur, khususnya Tuhan berikanlah hikmat kepada mereka semua. Dan kami sebagai persekutuan orang percaya, kami boleh terus serta dalam setiap program yang mendatangkan kebaikan bagi masyarakat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesaksian Injil dan juga suara kenabian
yang boleh kami nyatakan di tengah bangsa ini. Kami juga berdoa untuk GPIB dalam lingkup sinodal Mupel, Regio 1, juga jemaatmu tempat ini. Berkati segala fungsionaris majelis surga GPIB, staf karyawan, BP Mupel Jatim, Tuhan berkati. Bahkan tiap-tiap jemaat, baik di kota dan pelosok daerah. Berkati hamba-hambamu ya Bapa. Berkati semua orang percaya di tengah berbagai hal yang sedang mereka jumpai dan hadapi. Biarlah Bapa di sorga, kasih dan berkat Tuhan senantiasa menaungi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa untuk kami semua yang sudah ambil bagian dalam ibadah hari ini. Apapun tanggung jawab panggilan pengutusan kami masing-masing ya Bapa, biarlah kami kembalikan semuanya untuk hormat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Kami melayani pada malam hari ini dengan pengakuan bahwa semuanya bukan karena kuat gagah hebat kami, tetapi semata-mata karena kasih setia Tuhan yang melayakkan kami. Pakailah kami ya Bapa untuk menjadi alat kemuliaan-Mu, bukan hanya di dalam gedung gereja ini, tetapi dalam kehidupan kami hari lepas hari, kini senantiasa sampai selamanya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami, Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, sambil mengingat nas Alkitab dari kitab Amsal pasal 11 ayat 24 sampai dengan 25 yang menyatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Tuhan berkati saudara dan persembahan saudara. Sukacita bersyukur.
baik sedikit maupun banyak, bawalah padanya. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhan, muliakanlah nama Tuhan, bawa padanya, sukacita padanya. Haleluya, muliakanlah, pujilah nama Tuhan, bawa padanya, sukacita padanya, syukur kepadanya. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa syukur secara berbalasan. Ya Allah, kami bersyukur dan memuji nama-Mu, sebab Engkau tidak menuntut apa-apa dari kami, manusia yang rendah dan hina ini, kecuali hidup rendah hati, bersikap adil, dan setia kepadamu. Sebab itu terimalah persembahan umat-Mu ini ya Tuhan, sebagai tanda dan ungkapan penyerahan diri kepadamu. pakailah hidup kami untuk terus menjadi berkat bagi sesama dan dunia ini. Terimalah syukur kami ini ya Tuhan. Amin. Amin. Dipersilahkan untuk duduk. Dimohon untuk tetap berdiri, jemaat. Maaf. Jemaat Tuhan, pergilah, masukilah kehidupan yang penuh dengan keberagaman warna, pengalaman, dan karya. Setia dan bertekunlah dalam memberitakan Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita bakti 284 bait 1 dan 3 di jalan hidup yang lebar sempit. Orang sedih bergerak
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan, dari pihak penyelenggara telah menyediakan makan malam. Tapi sebelumnya kami dari GPIB Jemaat Immanuel Surabaya menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Jonathan Switela, Sarjana Sains Teologia, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Pelangi Kasih Lawang. Untuk doa makan mohon kesediaan Vikaris Odi Edman Raidas Mali untuk memimpin doa makan. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sebelum kita menikmati berkat Tuhan yang telah tersedia, kita sehati dalam doa. Kita berdoa. Kami sebagai orang percaya mengimani bahwa sumber berkat kami berasal daripada Tuhan, dan kami selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Seluruh kehidupan kami selalu dicukupkan dengan berbagai berkat yang telah Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Dan secara khusus Tuhan, di malam hari ini ada berkat Tuhan yang juga boleh disediakan bagi kami untuk kami santap bersama di tengah-tengah persekutuan kami di saat ini.
Kami memohon biarlah Tuhan memberkati setiap makan minum yang telah tersedia. Terlebih kepada mereka yang telah menyediakan makanan minum ini bagi kami, setiap jerih lelah yang telah mereka keluarkan untuk kami, biarlah Tuhan yang mengembalikan berkat dan memberkati kehidupan mereka. Bahkan Tuhan senantiasa memakai kehidupan kami menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Bapa Surgawi, ajarlah kami juga untuk senantiasa bersyukur apapun yang telah Tuhan hadirkan untuk kami menikmati bersama di malam hari ini. Ini syukur kami dan permohonan kami ya Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus sumber berkat, kami sambut berkat-Mu dengan penuh syukur dan sukacita. Amin. Bapak Ibu, sebelum makan malam, Pak Pendeta bersama semua presbiter foto bersama di depan.